Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fatwa Fauziah dengan NIM A51020000151 dari kelas C PGSD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu filsuf Islam yang sangat terkenal, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap yaitu Abu Nasir Muhammad bin Al-Fard Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 870 Masehi di Uzbekistan dan meninggal pada tahun 950 Masehi di Damaskus. Al-Farabi merupakan ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Beberapa sumber mengatakan Al-Farabi ini dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzallah Al-Farabi. Di dunia barat sendiri, beliau dikenal sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Kehidupan Al-Farabi pada masa kecil, beliau ini sangat berpakaian rapi sudah dari kecil. Ayahnya adalah seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini, beliau ini digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir seluruh objek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, ilmu agama, yang ilmu agamanya itu dibagi lagi menjadi fikih, tafsir, ilmu hadis, dan juga beliau belajar mengenai aritmatika dasar. Al-Farabi pada waktu muda itu belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Jadi selain beliau adalah seorang filsuf, beliau ini dikenal sebagai musikus yang handal. Nah, beliau belajar di Bukhara pada waktu mudanya dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Lalu pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira tahun 920 Masehi, Al-Farabi mengembara ke kota Haran yang terletak di utara Syria. Yang dimana kota Haran itu merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Kemudian beliau berguru kepada salah satu filsuf Kristen terkenal, yaitu bernama Yohanna bin Gilad. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syaf al-Dawlah al-Hamdani, kepala distrik dari Aleppo, yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun, yaitu sekitar Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Pada masa itu merupakan masa pemerintahan dari Khalifah Al-Muthi, yaitu masih dalam masa dinasti Abbasiyah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun beliau ini meskipun kemungkinan besar tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus, terus
kontribusinya itu terletak di bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, dan bahkan musik. Nah, beliau juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Nah, Al-Farabi ini dikenal sebagai sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Nah, Al-Farabi ini merupakan filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan selama hidupnya Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya dari Al-Farabi ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, dan ilmu politik kenegaraan, bunga rampai atau kutub munawah. Karya terkenal dari beliau adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yang artinya kota atau negara utama. Ia membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahi Islam. Pemikiran tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan yang disebut dengan asosiasi. Nah, menurut Al-Farabi, sebuah negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pemikiran tentang pemimpin. Seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seseorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakin orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, baik itu rasional dan spiritual. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama, the first one, dengan segala kesempurnaannya, itu imam. Selanjutnya, Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja karena tidak lengkap gitu. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran, dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup, yang disebut sebagai rais. Rais dalam artian ini adalah pemimpin golongan kedua. Itulah beberapa pemikiran dari Al-Farabi sendiri, pendapat beliau tentang negara, warga negara, dan pemimpin. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.